Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Akbar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dengan memahami kebutuhan dasar murid, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif itu sendiri adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri murid. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, terdapat 2 motivasi yang tidak baik untuk murid dalam jangka panjang. Sebagai guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri murid. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal dari dalam diri murid. Di dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, di antaranya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai seorang manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer akan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga murid dapat menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai posisi manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 langkah dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi adalah murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Koneksi antar materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya. Kekuatan kodrat yang ada pada murid akan mudah tercapai apabila kita menjalankan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak,
berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif adalah sebuah perubahan yang diinginkan dan sesuai dengan visi guru penggerak, agar terciptanya sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan sebuah visi guru penggerak tersebut, dapat dirumuskan sebuah prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus dapat dipahami dan ditanam dalam diri, diwujudkan dengan aksi, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Ternyata, penghargaan dapat memberi pengaruh yang kurang baik bagi murid, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif dalam membangun motivasi murid. Penghargaan juga dapat merusak hubungan antara murid dan temannya. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas murid itu sendiri. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas, dan penghargaan juga dapat menghukum diri murid itu sendiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini saya mengambil peran sebagai pemantau dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seharusnya peran saya adalah sebagai seorang manajer dan menangani masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani seorang murid yang mendorong temannya hingga terjatuh di tanah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus menjadi posisi manajer dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu selalu merasa kurang nyaman dengan reaksi murid terhadap saya. Mereka seperti terbebani dan tidak bahagia. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan adalah manajer, dan saya merasa puas dengan reaksi murid terhadap saya. Saya juga merasa tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya positif pada murid. Terdapat perbedaan yang sangat besar dari sebelumnya dan sesudahnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dari reaksi murid dan perasaan murid pada saat itu. Sebelumnya murid terlihat terbebani dan tidak bahagia. Sekarang murid terlihat bahagia dan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekannya. Pernah, namun saya hanya menggunakan tahap kedua saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan mengatakan, pasti ada alasannya kamu melakukan itu kan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar keyakinan sekolah dapat dibuat dan disepakati bersama, dan budaya positif juga dapat diterapkan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang kuat pada diri anak di lingkungan dimanapun. Bapak Ibu guru hebat, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.